Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pemrograman mahir, yaitu struktur data graf atau graf. Nah, apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas yaitu apa itu graf, simpul, sisi, kegunaan graf, macam-macam graf secara garis besarnya, dan juga nanti implementasi graf tersebut ke matriks persegi, dan juga implementasinya dari matriks persegi tadi kita akan buat sebuah array 2 dimensi ke codingan pemrograman Java. Langsung saja kita masuk ke slide-nya. Nah, struktur data graf. Apa itu graf? Graf adalah sekumpulan objek atau simpul yang memiliki keterhubungan dengan objek lainnya. Keterhubungan tersebut dilambangkan atau disimbolkan dengan garis atau dibuat dengan garis gitu. Elemen atau komponen dasar pada graf yaitu ada simpul dan juga ada sisi. Nah, simpul di sini merepresentasikan objek pada dunia nyata, sedangkan sisi adalah hubungannya, keterhubungannya. Contoh, simpul di sini bisa kita lihat ada titik-titik. Nah, titik-titik atau bulatan kecil ini disebut dengan simpul atau dalam bahasa Inggrisnya vertex. Sedangkan garis yang menghubungkan simpul ini disebut dengan sisi atau di bahasa Inggrisnya disebut dengan edge. Nah, objek simpul ini bisa kita representasikan sebagai objek. Objek contohnya yaitu salah satu contohnya tempat. Misalnya ini sebuah lokasi, ini sebuah lokasi. Nah, di antara dua buah lokasi ini akan dihubungkan dengan sisi. Sisi ini merepresentasikan jalur yang menghubungkan antara lokasi ini ke lokasi ini, gitu. Itu contohnya. Satu lagi misalnya sebuah user. Misalnya user atau akun di sosial media Facebook. Nah, ini salah satu user, ini juga user, ini juga user. Nah, ini itu adalah keterhubungan antara dua buah user tersebut. Nah, misalnya di sini ada misalnya hubungannya tersebut bisa kita simbolkan atau bisa kita representasikan sebagai sebuah pertemanan gitu, pertemanan dari dua buah akun gitu. Nah, sedikit saya tambahkan bahwa nanti kita akan membahas salah satunya itu edge-nya ada bobotnya gitu. Nah, jadi nanti bobot di sini jikalau misalnya pada tadi akun Facebook itu atau akun Instagram lah. Bobot ini bisa merepresentasikan dari seberapa sering interaksi gitu. Jadi kan di Instagram itu kan kadang ada ada apa namanya yang disarankan oleh Instagramnya karena kita sering berinteraksi dengan dia gitu. Jadi nah itulah nanti akan kita bahas. Berikutnya yaitu graf banyak digunakan atau fungsi graf itu apa saja. Yang pertama yaitu ada atau yang paling sering atau yang paling terkenal yaitu ada banyak digunakan pada map, yaitu tujuannya untuk mencari rute tercepat. Nah, seperti contohnya tadi, misalnya di sini bisa kita analogikan sebagai sebuah kota, di sini juga sebuah kota. Nah, ini kota, kota, kota. Nah, misalkan di sini ada juga sebuah kota yang menghubungkan ini ke sini. Nah, jadi untuk mencari rute tercepat itu biasanya kita memakai rute yang mana? Kan ada dua jalur di sini. Nah, kita memilih rute yang mana yang paling cepat. Nah, itu akan kita gunakan pada graf. Tapi yang akan kita contohkan di sini hanya graf secara simple saja. Kalau seperti Google Maps itu sudah sangat kompleks sekali. Berikutnya yaitu kita masuk ke jenis-jenis graf. Nah, saya mengambil secara garis besar yaitu ada 3 buah graf. Yang pertama yaitu graf tak berarah. Nah, apa itu graf tak berarah? Yaitu setiap sisinya atau edge tadi tidak ada penugasan arah dari simpul ke satu ke simpul yang lainnya. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat sebuah graf ya, yang terdiri dari 5 buah vertex dan dihubungkan oleh 4 buah edge. Nah, di graf yang tidak berarah ini, yang tidak memiliki arah ini, edge-nya itu dia hubungannya timbal balik gitu. Jadi misalkan ada kota 1 ke kota 2. Kota 1 ke kota 2 dihubungkan oleh sebuah jalur. Nah, dari kota 2 ke kota 1 itu juga dihubungkan oleh jalur yang sama. Jadi kita misalnya dari kota 1 mau ke kota 2 dan ke kota 1 lagi itu bisa gitu. Karena jalurnya sama gitu. Nah, jadi ini hubungannya timbal balik edge-nya. Nah, bisa kita lihat di sini sisinya ada sisi 1 2 atau 21, bisa juga 21.
Ada sisi 2, 3 menghubungkan vertex 2 vertex 3, atau 3, 2. Nih. Ada sisi 2, 4 yang menghubungkan 2 sama 4, dan 4, 2. Ada yang menghubungkan 4, 5, 5 dan 4, dan 4 dan 5. Ini. Jadi kesimpulannya, graf ini tidak memiliki arah sehingga jalurnya ini bisa menghubungkan kedua objek tersebut. Lanjut, yang kedua yaitu directed graph. Nah, apa itu directed graph? Directed graph adalah setiap sisi yang menghubungkan jalur tersebut ada penugasan arah. Nah, jadi setiap sisinya ada penugasan arah dari simpul satu ke simpul lainnya. Contohnya sini. Ada kota pertama misalnya ke kota kedua dihubungkan oleh jalur. Jalurnya ini hanya jalur dari kota pertama ke kota kedua saja. Tidak ada jalur dari kota kedua ke kota pertama. Misalnya ini jalurnya satu saja itu, bukan dua jalur gitu. Bukan dua lajur. Jadi ini ke sini saja. Sementara kalau mau balik ke kota satu itu harus lewat kota 3 atau mungkin sini baru sampai sini. Jadi ini ada penugasan arahnya. Jadi dia hubungannya bukan timbal balik, tidak timbal balik. Hubungan dari simpul 1 ke simpul 2, simpul 2 ke simpul 3, jadi simpul 3 ke simpul 2-nya tidak ada. Simpul 4 ke simpul 2, simpul 5 ke simpul 2 gitu. Simpul 5 ke simpul 4. Jadi kalau misalnya simpul 1-nya ini mau ke simpul 5 itu tidak bisa, karena tidak ada jalur yang menuju ke simpul 4. Maka otomatis juga tidak ada jalur ke simpul 5. Beda sama yang ada di undirected graph tadi. Di undirected graph, simpul 1 ini bisa dia sampai ke simpul 5. Kenapa? Karena jalurnya sama gitu. Jalurnya sama. Nah, gitu ya. Berikutnya yaitu yang terakhir ada weighted graph atau graf yang memiliki bobot. Apa itu weighted graph? Setiap sisi atau edge tadi terdapat bobot atau nilai. Nah, nilai atau bobot di sini dia kalau di dunia nyatanya dia merupakan representasi dari panjang jalurnya atau mungkin biaya, waktu dan lain-lain dari simpul satu ke simpul lainnya. Contohnya, nah ini saya memakai graf yang berarah tapi dia juga berbobot. Contohnya dari kota 1 ke kota 2. Dia mungkin memiliki panjang jalurnya 12 km atau bisa kita representasi juga dengan lamanya kita dalam perjalanannya misalnya di 12 menit gitu. Nah, atau mungkin biaya yang kita keluarkan dari kota 1 ke kota 2. Dari kota 2 ke kota 3 ada 3 bobotnya. Dari 4 sama 7 ini 4 ke 2 ini ada 7. 5 ke 4 itu ada 9. Nah, ini juga tadi saya bilang dari untuk jikalau misalkan kita analogikan dengan Instagram, kita contohkan ke Instagram, maka bobot ini merupakan salah satu contohnya representasi dari seberapa sering kita berinteraksi dengan user lain gitu. Misalnya user 2 ini kita misalkan dengan graf yang tak berarah misalnya. User 2 memiliki pertemanan dengan 4, 1 dan juga 3. Nah, user 2 ini dia lebih sering berinteraksi dengan user 1, maka dia diberi bobot sebanyak 12. Maka nanti Instagram itu akan merekomendasikan si user 1 ini ke user kedua, misalnya apakah Anda ingin nge-tag si user 1 gitu, misalnya contohnya. Pokoknya Instagram lebih sering merekomendasikan user 1 ke user 2 karena dia sering berinteraksi gitu. Oke, gitu. Nah, di sini bisa kita lihat simpulnya ada 5, sisinya ada 4 dan ini bobotnya. Nah, dia tidak timbal balik ya karena saya memakai di sini directed graph atau graf berarah. Lanjut. Nah, yang terakhir yaitu kita implementasikan graf tadi ke bentuk matriks atau array 2 dimensi. Nah, yang pertama itu kita pakai graf yang tak berarah. Nah, untuk graf yang tak berarah ini, jika kita implementasikan dia ke matriks, maka akan menghasilkan matriks yang memiliki cermin gitu. Jadi diagonalnya ini sebagai sumbu cerminnya dan nanti angka satunya ini merupakan cerminan dari diagonalnya gitu. Contohnya, vertex 1 dengan vertex 2 dihubungkan oleh edge. Nah, nanti kalau misalnya di grafnya itu setiap vertexnya ada hubungan, maka di matriksnya itu kita beri nilai 1. Contohnya sini.
matriks 1 dengan matriks 2 itu mempunyai keterhubungan, maka matriks baris pertama kolom kedua itu kita beri nilai 1. Nah, karena dia merupakan matriks tak berarah, maka 2 ke 1 itu juga ada hubungan gitu. Jadi kita beri juga baris kedua kolom ke 1 nilai 1. Begitu juga dengan yang lainnya. Vertex 3, vertex 2, maka 2 baris kedua kolom ketiga kita beri nilai 1, baris 3 kolom kedua. Nah, jadi berlawanan. Baris 2 kolom ketiga, baris 3 kolom kedua. Itu juga kita beri nilai 1. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki hubungan, kita beri hubungan setiap vertex tersebut, maka kita di matriksnya itu memberi 2 nilai 1 pada selnya gitu. Sel di kolom 1 baris kedua misalnya, dan di kolom kedua baris 1 misal gitu. Nah, ada lagi contohnya yaitu graf yang berarah dan berbobot. Nah, graf yang berarah berbobot ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi dia membentuk matriks yang memiliki cermin gitu, yang seperti cermin dan diagonalnya ini merupakan sumbu cerminnya. Maka yang di sini tidak, karena dia tidak timbal balik, karena dia grafnya berarah. Nah, kalau untuk graf yang berarah dan juga graf yang memiliki bobot, maka nilai 1 tadi kita ganti dengan bobot yang kita kasih atau yang kita berikan. Contohnya sini, vertex pertama menuju ke vertex kedua, atau simpul pertama ke simpul kedua nilainya 12. Maka di sini kita kasih nilai 12. Di 21-nya tidak. Kenapa? Karena tidak ada simpul yang mengarah ke dari simpul kedua, tidak ada sisi yang mengarah dari simpul kedua ke simpul pertama. Gitu. Nah, mungkin itu saja dari penyampaian kita, teori kita pada materi graf ini. Selanjutnya kita akan implementasi graf ini ke bentuk array 2 dimensi pada codingan bahasa Java. Di sini saya sudah memiliki package. Baik, sekarang kita akan lanjutkan implementasi dari graf yang sudah kita bentuk ke matriks tadi ke codingan bahasa pemrograman Java. Maaf, tadi videonya saya potong karena untuk merekam ini saya menggunakan perangkat yang memorinya hampir penuh. Jadi tadi saya perlu untuk mentransferkan filenya ke laptop saya terlebih dahulu. Oke, lanjut. Kita di sini sudah mempunyai package yang namanya pertemuan ketujuh. Kita akan buat kelas yang pertama yaitu graph, untuk graph yang tak berarah. Jadi kita akan buat undirected graph. Nah, di undirected graph ini kita akan membuat 2 buah properti. Nah, propertinya tersebut merupakan yang pertama yaitu array 2 dimensinya. Yang kedua yaitu ukuran dari arraynya. Nah, untuk node dan juga edge saya belum bisa membuatnya sebagai objek. Saya hanya bisa membuatnya sebagai integer saja, sebagai bentuk angka saja, karena saya masih belum mengerti bagaimana codingannya. Nah, berikutnya kita akan membuat konstruktor yang isinya nanti kita akan masukkan simpul. Nah, berikutnya kita akan inisialisasikan arraynya, ukuran dari arraynya, ukuran sama dengan simpul. Nah, ketika kita nanti menginstansiasi objeknya, kita akan langsung memasukkan simpul. Ketika kita membuat objeknya, kita akan langsung masukkan simpul, dan simpul yang akan kita buat ini akan menjadi ukuran dari array 2x2-nya. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa untuk graf ketika kita pindahkan atau kita jadikan sebagai matriks, maka nanti jumlah dari simpul pada grafnya akan menjadi ukuran dari matriksnya. Misalnya tadi di slide kita itu ada 5 simpulnya, maka ukuran matriks kita nanti merupakan matriks 5x5 dan matriksnya persegi. Jadi baris dan kolomnya sama. Nah, sini kita pakai di ukuran simpul. Sebenarnya di sini untuk mengatasi error variabel shadowing, tapi ya udah kita gunakan aja. Lalu kita inisialisasi array objeknya, arraynya to integer, dan ukurannya sesuai dengan ukuran dari simpul
sesuai dengan simpul yang kita masukkan. Nah, kita buat di sini satu lagi kelas untuk menjalankan programnya, undirected graph pp. Nah, di sini kita buat main metodenya. Lalu di sini kita instansiasi grafnya. Nah, sini kita akan langsung memasukkan simpulnya. Kita sesuaikan saja tadi sama slide kita, itu 5. Nah, lalu kita sudah membuat objeknya, lalu kita membuat metode yang ada di kelasnya. Yang pertama yaitu metode untuk menambahkan sisinya. Void tambah sisi. Nah, di sini kita memerlukan 2 buah parameter, yaitu yang pertama parameter simpul awal dan parameter simpul ke tujuan, simpul tujuan gitu. Jadi nantinya jika kita masukkan sini 0 dan sininya 1, maka kita akan menambahkan sisi dari simpul ke 0 ke simpul ke 1. Nah, saya ulangi lagi, untuk matriks tak berarah ini dia nanti matriksnya nanti itu akan bentuk seperti cermin. Nah, jikalau nanti misalnya kita masukkan array kolom ke V1, baris ke V1, kolom ke V2, kita kasih nilainya 1 karena tadi matriks yang tidak berbobot itu kalau dia memiliki keterhubungan di antara simpulnya, misalnya simpul 1 ke simpul 2, maka di sel baris pertama kolom keduanya akan kita kasih nilai 1 pada matriksnya gitu. Jadi matriksnya nanti akan berbentuk 0 sama 1 saja. Nah, karena dia tidak berarah, maka dia akan timbal balik. Maka di sel baris V2 kolom V1 nya juga bernilai 1. Ini saja. Kita isikan, kita jalankan metodenya. Kita sesuaikan dengan slide yang sudah saya buat tadi. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa mengundurkan videonya untuk melihat slide tadi, karena di sini perekam layar laptop saya ketika saya berpindah ke slide-nya tadi, dia tetap berada di IntelliJ-nya, jadi tidak berpindah ke slide-nya tadi. Maka dari itu di layar hanya akan ada IntelliJ saja. Nah, contohnya di sini kita mulai dari 0 ya, karena array itu indeksnya mulai dari 0 sampai ke ukurannya kurang 1. Kalau di sini kita masuk ke 5, maka indeksnya dari 0 sampai 4. Maka matriks simpul 1 di slide tadi kita jadikan sini menjadi 0. Hubungannya itu 0, 1 karena X-nya tadi ada 4. 0, 1, 1 ke 2, 1 ke 3, dan juga 1, 3 ke 4. 3 ke 4. Oke. Nah, ini kalau kita runkan tidak akan terjadi apa-apa karena kita belum membuat metode print-nya. Nah, bisa kita lihat kosong. Maka di sini perlu kita buat dulu metode print-nya. Print matrix. Kita lihat menggunakan parameter. Di sini kita akan ngeprint 2 buah tipe. Yang pertama itu print matriksnya, dan yang kedua itu print teksnya, biar nanti kita mudah dalam memahami simpul ini kemana aja hubungannya gitu. Jadi kita membutuhkan 2 buah nested loop di dalam method print matrix ini. Yang pertama itu for i ini sama dengan ukuran. Nah, ini maksudnya nanti kalau i-nya sudah mencapai ukurannya kan 5. Jadi kalau i-nya sudah mencapai 5, maka perulangan ini dihentikan, tidak lagi berjalan gitu. Di dalamnya kita lakukan lagi perulangan for j juga ukuran. Nah, sini baru kita printkan isinya. Array dari baris ke i, kolom ke j, kita kasih dia jarak 1 spasi. Nah, kalau kita printkan ini graph titik print matrix, maka ini akan jadi sebaris karena kita belum menambahkan baris baru. Nah, maka perlu kita tambahkan baris barunya di sini. Ini akan seharusnya sudah fix.
Nah ini tadi yang saya bilang sebagai matriks cermin tadi, diagonalnya 0 semua. Lalu jika di sini kolom ke 1, baris ke 0 kolom ke 1-nya 1, maka baris ke 1 kolom ke 0-nya juga 1. Gitu seterusnya. Nah, lalu setelah itu kita akan print lagi for-nya untuk yang teks. Ini juga ukuran. Lalu di sini kita sortkan terlebih dahulu. Simpul. Tambahkan di sini i. Sini tambah lagi terhubung ke. Nah, jadi simpul ini terhubung ke simpul mana saja. Lalu dalamnya kita lakukan lagi perulangan for j, ukuran juga, dan di sini kita lakukan pengecekan. Jika jika array i baris ke i kolom ke j-nya sama dengan 1, maka dia akan ngeprint j-nya. Print j, kita kasih dia jarak 1 spasi. Nah ini juga akan aneh nanti karena kita belum berikan baris baru, tapi nanti tunggu. Nah jadi baris barunya kita akan simpan ke sini, nanti di sini. Nah ini seharusnya sudah fix. Nah jadi simpul ke 0 itu hubungannya ke 1, ini 1. Simpul ke 1 hubungannya 0, 2, dan 3, 0, 2, dan 3, 2 ke 1, 2 ke 1, ini 3 ke 1 dan 4, 1, 4, dan 4 ke 3. Oke. Lalu yang terakhir kita akan tambahkan satu buah metode lagi, yaitu metode untuk cari rute. Jadi rute di simpul tersebut itu bisa kemana saja gitu maksudnya. Kita masukkan di sini simpul yang mau kita cek rutenya kemana saja gitu. Nah di rute ini kita memerlukan sebuah array 2 dimensi tipe datanya boolean. Nah untuk array dengan tipe data boolean, maka isi arraynya tersebut defaultnya adalah false. Ditempuh boolean ini kita samakan dengan ukuran dari matriks kita, ukuran. Lalu kita new, lalu kita tambahkan di sini sebuah queue. Kita buat objek queue dengan yang menyimpan tipe data integer, queue new. Implementasinya kita buat linked list. Mungkin untuk kasus kita pada kali ini, perbedaan dari array dequeue atau linked list dengan linked list ini mungkin tidak terlihat perbedaannya secara signifikan gitu. Tapi nanti kalau misalnya sudah kasusnya itu sudah sangat kompleks, itu baru kelihatan dari perbedaan dari penggunaan dari array dequeue dan linked listnya. Linked list ini nanti kalau kita menghapus data yang berada di tengah-tengah, itu pengindeksannya tidak rumit gitu. Pertukaran atau perubahan indeksnya itu tidak rumit. Kalau pakai array dia akan bergeser-bergeser. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat beberapa video tutorial tentang linked list agar mudah dipahami. Saya pun tidak paham betul sebenarnya. Lalu di sini kita akan membuat ditempuh kolom ke V1 baris ke V1 kolom ke V1 nya menjadi true. Terus sini lalu kita masukkan parameter yang kita masukkan di metode ini ke queue kita, yaitu V1. Nah, lalu di sini kita lakukan perulangan while is empty, while queue-nya tidak kosong, maka kita akan di sini kita printkan terlebih dahulu sort. Kita bikin sebaris saja. Sortnya di sini simpul
simpul ke V1 dia terhubungnya kemana saja. Oh ya, rute simpul V1 plus yaitu nih. Jikalau ininya tidak kosong, maka kita deklarasi variabel baru di sini. Kita namanya out sama dengan q.poll. Jadi kalau kita masukkan sini V1 akan masuk ke antrian akan dikeluarkan. Jika satunya tidak kosong atau berisi, maka V1 tadi dikeluarkan dan masuk ke variabel out. Lalu di sini kita lakukan perulangan ukuran. Lalu di perulangan ini kita akan membuat pengecekan, yaitu jika array ke outnya baris ke out, baris ke ini tadi masuk ke V1 masuk ke sini, lalu V1 masuk ke out, maka array ke parameter yang kita masukkan masuk ke out barisnya, dan kolomnya ke i sama dengan 1. Dan jadi di sini kita masukkan dua buah kondisi. Satu lagi, array ditempuh baris ke V1 kolom ke i. Kalau dia tidak true, maka ini kita jalankan, program ini akan kita jalankan. Nah, di sini ditempuh kolom ke V1 baris ke V1 kolom ke i sama dengan true. Lalu kita akan masukkan i-nya ke q, masukkan i. Lalu kita akan sortkan di sini i-nya, dan i ini nanti masuk ke sini ya. Kalau kita masukkan sini misalkan simpul pertama, simpul ke 1, maka sini rute simpul ke 1 yaitu, nah sini akan lakukan pengecekan kalau dia berhubungan ada 1 dan juga belum dicek. Ini tadi ditempuhnya kalau belum ditempuh dan juga nilainya 1, maka ini ya true. i-nya keberapa nanti akan masuk ke sini. Lalu i ini akan menjadi kolomnya dan V1 akan menjadi baris. Kalau di sini out-nya area, lalu i-nya akan di print itu. Lalu i di sini sudah print akan masuk lagi ke sini ke q-nya dicek apakah tidak empty, lakukan perulangan seperti itu terus. Kalau sudah kosong q-nya baru dia tidak akan berjalan. Mari kita lihat di sini misalnya graf titik. Soalnya ini semuanya berkaitan karena dia array yang tidak berarah. Graf titik rute yang mau kita cari misalkan 1 akan menghasilkan rute simpul 1 yaitu 0, 1 ke 0 mundur, ini level pertamanya, 1 ke 2, level kedua sama 3, 1 ke 3, dan 3 ke 4, lalu 3 ke 4 ini level 1, level 2, dan level ketiga ya. Oke. Mungkin bisa dilihat codingannya nanti di debugging sendiri dan lihat gimana alurnya. Yang jelas tadi kalau kita masukkan di sini misalnya 1, di sini kita masukkan 1, maka di sini dicek ditempuhnya 1, karena ini kan tadi ditempuhnya semuanya data array dari booleannya semuanya itu false, maka yang masuk ke 1 baris 1 kolom 1-nya jadi true. Nah, 1-nya juga kita masukkan ke dalam ini, ke dalam queue-nya. 1-nya keluar masuk ke out, ini masuk ke 1. Ini 1. Apakah 1 baris 1 kolom ke 1-nya sama dengan 0? Baris 1 kolom 1? Tidak ya, tidak. Maka ini tidak berjalan. Maka berikutnya ini otomatis tidak berjalan, maka lakukan lagi perulangan. i-nya sama dengan i-nya tadi 0, 1 0. 1 0, iya 1. Dan apakah sudah ditempuh atau belum? Kan ininya masih 1 1 ini 0. Ini kan masuknya 1 ke 0, 1 0. Belum ya, belum ditempuh, maka itu i-nya masuk ke sini, i-nya masuk ke sini yaitu 0. i-nya masuk, kan i-nya masih 0 tadi. i-nya masuk sini, masuk 0, kita print 0. Lalu kalau i-nya 1 1 1, dia tidak 1, maka di skip. 1 1 apa lagi? 1 2.
1 apakah sudah tempuh belum, maka ininya di true. Ini kita masukkan i nya tadi 2 ke ke q nya, lalu i nya tadi 2 kita keluarkan masuk 2 gitu. Nah ini untuk graf yang tidak berarah. Kita lanjut ke graf yang berarah. Mungkin ini juga sebenarnya codingannya mungkin sama saja, tapi pada metode tambah sisi itu kita akan buat sedikit perubahan. Graph sama satu lagi directed graph app. Kita copy saja yang ada di sini, dari sini kita copy ke sini kan, kita copy ke sini. Ini ada directed graph. Ininya karena dia berarah maka ininya cuma satu saja, dia tidak memiliki timbal balik gitu, satu saja. Ininya juga satu, ini juga. Nah kalau kita misalnya kita sini juga kita ambil ini sini aja, mana ya, sini ya, panggil method mainnya directed graph sama dengan new, kita samakan 5, new directed graph 5, maka di sini kita print tambah sisi 01 1 ke 2. Ini kalau kita print kan dia akan memiliki perbedaan dengan ini. Nah 0 ke 1 baris 0 kolom ke 1, 1 ke 2 baris 1 kolom ke 2, 1 ke 3 ini. Nah ini pun juga berbeda ya, 1 simpul ke 1 hanya ada pada 2, 3 dan 3 ke 4. 0 ke 1 nya tidak, karena dia tidak memiliki jalur 0 ke 1, 1 ke 0, hanya yang ada hanya jalur 0 ke 1 gitu. Tuh mungkin sama saja, perbedaannya hanya pada metode ini tadi, metode tambah sisinya. Berikutnya yaitu weighted graph. Nah untuk metode weighted graph ini, untuk kelas weighted graph ini juga sama, yang berbeda nanti hanya pada kelas yang berbeda hanya ada pada metode tambah sisinya saja. Ini tadi kita copy ke weighted graph, ini yang kita ubah weighted graph. Nah ini yang akan kita ubah, ini sama dengan ini. Ini tujuannya, ini misalnya matriksnya kita sesuaikan saja sama yang di slide tadi, matriksnya tidak berarah. V2 lalu integer isinya, bobotnya, nilai misalnya. Maka ini kita sama dengan nilai gitu. Nah lalu itu aja, kita buat satu kelas lagi untuk menjalankan programnya, yaitu weighted graph di app. Kita buat method main, kita sesuaikan isinya dengan yang di slide. Kita instansiasi lebih dahulu graph new weighted graph, isinya 5, kita copy, ini kita tambahkan, kita tengok slide-nya, 0 ke 1 nya 12, ini tambah 12 tuh 0 ke 1 0 ke 1, lalu 1 ke 2, 1 ke 2 nya 3, ini 7, 1 ke 3 nya 7, 5 ke 4 nya 9, 4 ke 3 nya 9. Nah ini kalau kita print
Oh, ini kalau dia weighted berarti ininya tidak lagi ini harusnya lebih dari 0. Lebih dari 0. Mana lagi yang sama dengan 1 ini? Harusnya lebih dari 0. Nah, itu saja mungkin yang kita ubah dari metode pengitaran akan menghasilkan. Nah, ini masuk 12 karena dia ini 01 baris ke 0 kolom 1 baris 1 kolom 2 kolom ketiga. Nah, ini masuk 9. Untuk rute simpulnya sama seperti yang di directed graph tadi, 2, 3, dan 4. Kalau kita bikin sama dengan 1, maka kalau kita bikin tadi di sininya sama dengan 1, maka kalau dia misalkan ini kan bobotnya lebih dari 1, 12, 3, 7, maka ini tidak akan berjalan juga. Seharusnya ini dieksekusi kalau dia bernilai gitu. Ya, mungkin itu saja dapat saya sampaikan pada video kali ini. Itulah beberapa penjelasan yang ada di slide tadi dan juga implementasi codingannya ke bahasa Java. Kesimpulannya, di sini kita mengimplementasikan ke bahasa Java ada 3 buah macam graf. Yang pertama yaitu graf tak berarah, graf berarah, dan graf berbobot. Nah, untuk ketiga graf tadi sebenarnya hampir sama codingannya. Yang berbeda itu hanya pada metode tambah sisinya saja. Nah, kekurangan dari codingan saya ini sangat banyak. Yang pertama yaitu kita tidak bisa mengganti simpulnya sesuai dengan jumlah arraynya. Itu yang pertama. Jadi kita tidak bisa mengubah simpulnya menjadi misalnya nama kota atau nama tempat, nama stasiun gitu. Kita hanya bisa mengimajinasikannya. Misalnya simpul 0 di sini kita ibaratkan dengan Jakarta gitu misalnya. Simpul 1 Pekanbaru. Itu contohnya. Yang kedua, ya saya tidak bisa menambahkan di sini codingannya tidak bisa menambahkan notnya. Kalaupun nanti saya bikin codingan tambah simpul misalnya, simpulnya itu mungkin hanya bisa ditambah pada akhir dari arraynya saja, tidak bisa pada tengah-tengah. Jadi simpulnya itu mungkin nanti ukurannya saya pluskan 1, berarti simpulnya ada 6. Simpulnya ada 6, berarti ukuran arraynya 6 kali 6, berarti 0 sampai 5. Nah, 5 itu nantilah yang akan menjadi simpul baru. Jadi 5 itu pasti di akhir, tidak di tengah-tengah gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan dari codingan saya. Hanya inilah yang dapat saya pahami dan saya jelaskan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.